Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prima Pandu Purmana dari jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Malang. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang tauhid. Sepanjang sejarahnya, manusia telah menunjukkan rasa ketundukan dan kepasaran pada sesuatu yang di luar jangkauannya. Aktualisasi kedudukan itu terlihat di dalam berbagai macam ritus yang berbeda-beda menurut tingkat perkembangan intelektual dan kultural seseorang atau masyarakat. A.J. Heschel menyatakan bahwa memahami eksistensi Tuhan merupakan pencarian rumit yang tidak pernah final. Terlepas dari semua itu, fenomena di atas menjelaskan perihal fitrah manusia untuk beragama, seperti yang disebutkan oleh Sunarso pada 2009. Fitrah beragama, atau yang dipopulerkan oleh ahli syaraf California University, I.S. Ramachandra sebagai God Spot, merupakan suara Tuhan yang terekam di dalam jiwa manusia. Menurut Ibnu Taimiyah, fitrah beragama disebut sebagai fitrah munazzalah atau fitrah yang diturunkan, yang berfungsi menguatkan fitrah majbullah yang sudah ada di dalam diri manusia secara alamiah, menurut Sunarso 2009. Oleh karena itu, seruan untuk beragama selalu dikaitkan dengan fitrah penciptaan manusia seperti dapat dicermati dalam Quran Surat Luqman ayat 30 yang berarti, demikianlah sesungguhnya Allah, dialah yang benar dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah itu batil. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Pengertian ini menunjukkan bahwa agama merupakan kelanjutan dari nature manusia sendiri, yang merupakan wujud nyata dari kecenderungan alamiahnya untuk mencari kebaikan dan kebenaran atau hanif. Dengan demikian, nilai agama dengan nilai kemanusiaan atau sebaliknya tidak mungkin bertentangan. Pada gilirannya, penghayatan terhadap nilai ketuhanan yang sempurna akan menghasilkan penghayatan terhadap nilai kemanusiaan. Kata Majid pada tahun 1997. Lebih jauh, kehidupan manusia di muka bumi ini selalu dihadapkan pada beragam persoalan. Dengan potensi lahiriah dan batiniahnya, manusia senantiasa berupaya untuk mengatasinya. Meski ia seringkali dibenturkan pada realitas keterbatasan dan ketidakpuasan manusia inilah yang akhirnya melahirkan tuntutan untuk kebutuhan terhadap kekuatan mantap fisika di luar dirinya. Ia lantas mencari, membanding, dan menyimpulkan kekuatan-kekuatan dari dan diasumsikannya sebagai Tuhan, yang diharapkan dapat memudahkan dan meringankan problem hidupnya. Apakah tauhid itu? Dalam ajaran Islam, tauhid berarti keyakinan akan keesaan Allah. Kalimat tauhid adalah la ilaha illallah, yang berarti tiada Tuhan selain Allah. Seperti dikatakan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 163 yang berarti, Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tauhid merupakan inti dari seluruh tata nilai dan norma Islam. Karenanya, Islam dikenal sebagai agama tauhid, yakni agama yang mengesahkan Allah. Bahkan gerakan pemurnian Islam dikenal dengan nama gerakan Muwahhidin. Dalam perkembangannya, tauhid telah menjadi salah satu cabang ilmu dalam Islam. Ilmu tauhid merupakan disiplin ilmu yang mengkaji dan membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan keimanan, terutama menyangkut keesaan Allah. Begitu pentingnya doktrin tauhid ini, Nabi Muhammad SAW selalu menyampaikan dan menekankannya kepada semua orang, suku dan bangsa tanpa terkecuali. Lebih jauh, posisi strategis doktrin tauhid dalam ajaran Islam dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah dititik beratkan pada usaha pembinaan tauhid, khususnya bagi mereka yang baru memeluk agama Islam. Kedua, dalam ibadah mahdzah atau ritual khusus, doktrin tauhid tercermin dalam pelaksanaannya yang hanya
ditujukan secara langsung kepada Allah, tanpa perantara atau wasilah. Berbeda halnya dengan ibadah ghair mahdah atau ritual umum. Masih ada ruang bagi keragaman cara dan teknis beribadah sejauh hanya mengarahkan peribadatannya itu pada Allah Subhanahu wa taala semata. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan visi dan esensi tauhid divonis sebagai syirik. Syirik ialah menyekutukan Allah dengan melakukan perbuatan yang seharusnya hanya ditujukan kepadanya, seperti menjadikan Tuhan selain Allah, menyembah, menaati, meminta pertolongan kepada selain Allah, atau melakukan perbuatan lain yang seharusnya hanya ditujukan kepada Allah. Itulah yang dinamakan syirik akbar atau syirik besar, yang mengakibatkan amal kebaikannya tidak diterima dan sia-sia. Karena syarat utama agar amal itu dinilai dan diterima ialah kemurnian peruntukannya bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak kalah berbahaya adalah syirik asghar atau syirik kecil. Pelakunya terancam meninggal dalam keadaan kufur jika Allah tidak mengampuninya dan selama ia tidak bertaubat kepadanya. Berikut beberapa perilaku yang termasuk syirik asghar. Yang pertama ada bersumpah kepada selain Allah, berkorban untuk selain Allah, sihir, serta yang terakhir ramalan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.